Tentara Spanyol telah dikerahkan ke wilayah Ceuta untuk menahan gelombang puluhan ribu migran Maroko. Garda Sipil Spanyol dan Tentara Angkatan Darat dikerahkan untuk menjaga garis pantai Ceuta. Para migran mengantre di perbatasan, sementara yang lain dikawal untuk kembali ke Maroko. Presiden wilayah Ceuta, Juan Jesus Vivas, mengatakan sekitar 60.000 orang telah memasuki kota itu dalam waktu 24 jam. Vivas memerintahkan penambahan polisi dan tentara untuk menjaga perbatasan. Pemerintah Spanyol menyatakan 90 orang tewas saat menyeberangi perbatasan Maroko-Spanyol. Ya, ratusan migran masih terlantar di luar pusat penerimaan migran sementara di Ceuta, Spanyol. Fasilitas tersebut kesulitan mengatasi lonjakan kedatangan puluhan ribu migran dari Maroko. Para migran terpaksa beristirahat di pinggir jalan dan tidak cukup mendapatkan makanan. Beberapa migran juga mengklaim mereka dipukuli saat mencoba masuk ke toko makanan. Meskipun dalam kondisi yang sulit, para migran berharap dapat membangun masa depan yang lebih baik. Sementara itu, lebih dari 60.000 migran sudah dipulangkan kembali ke Maroko. Sementara itu, pemirsa, serangan Zionis Israel ke Gaza pada hari Minggu menyebabkan sebanyak 17 orang syahid. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian dan keamanan di Gaza, pasukan teroris Israel telah menyerang sedikitnya 10 wilayah di Gaza. Pasukan penjajah telah menyerang mobil, tenda pengungsian, dan rumah di Gaza. Sejumlah anak-anak dan wanita turut menjadi korban kekejian Zionis Israel. Pada hari Sabtu, serangan penjajah menyasar gudang obat-obatan di Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. Puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, pemirsa, kamera pengawas merekam momen anak Palestina jadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. منذ الصباح هناك عشرات من المستعمرين قاموا باقتحام محيط البلدي برفقة قوات الاحتلال اللي مركباتهم جابت كل شوارع البلد، وانطلقوا من شارع الالتفافي المسمى شارع يتسار، مكان الحادث اللي حدث الأسبوع الماضي وراح ضحيته 4 شباب من بلدة تل أو من قرية تل المجاورة. ثم عملية الاقتحام توالت تحت مسمى مسار مشي إلى محيط القرية، إلى حي العامرية وحي المهندسين في مدينة اللي بفصلنا بيننا وبين مدينة نابلس. تعرضها يعني وخلالها كان في هناك شعارات عنصرية تطلق بين الفينة والأخرى، وتدمير لبعض الممتلكات ولبعض المنازل قيد الإنشاء في محيط البلد. وكان في محاولة استفزاز المواطنين لجرهم الرب على الاشتباك بحماية قوات جيش الاحتلال، ومن ثم أهل البلد كما ترى بانتظار يعني ما سيحدث خلال الساعات القادمة، ما بعد الدعوة اللي أطلقوها للقيام بحفل خاص لهم بالنسبة للقتلى اللي كانوا عندهم الأسبوع الماضي. Rangkaian peristiwa ini kembali menambah panjang daftar ketegangan yang terus terjadi di wilayah tepi barat di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Ya, pemirsa, kebakaran kembali melanda Yunani. Api yang dipicu angin kencang melahap kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, barat laut Athena, dan memaksa ribuan warga mengungsi.
Kebakaran hutan menyebar dengan cepat di kawasan Porto Germano, barat laut Athena. Rekaman pada Sabtu menunjukkan asap tebal membumbung tinggi sementara helikopter pemadam berupaya menjatuhkan air untuk menahan penyebaran api. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi warga di sejumlah wilayah termasuk Porto Germano dan Psata. Lebih dari 1.100 warga dievakuasi, termasuk wisatawan yang dipindahkan melalui jalur laut. Sebanyak 496 petugas pemadam pun dan 11 helikopter terus berupaya mengendalikan kebakaran. Gelombang panas dan angin kencang membuat risiko kebakaran di berbagai wilayah Yunani masih tetap tinggi. Kebakaran hutan yang dipicu angin kencang melanda negara bagian Washington, Amerika Serikat. Api melahap ribuan hektar lahan dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran hutan melanda kawasan barat laut Spokane, Washington, dan menghanguskan sekitar 1.000 hektar lahan. Rekaman pada Sabtu ini menunjukkan asap tebal menyelimuti kawasan permukiman saat warga berupaya menyelamatkan rumah mereka sebelum mengungsi. Kebakaran yang bermula dari kawasan Old Trail Roads ini menyebar cepat akibat angin kencang dan suhu tinggi. Pemerintah negara bagian Washington menetapkan status darurat kebakaran hutan, sementara Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan kondisi cuaca ekstrim yang meningkatkan risiko penyebaran api. Indonesia siap menghadapi ujian terberat mereka di Grup A Asian Hyundai Cup 2026 melawan Vietnam. Ya, informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNewsroom pagi, pemirsa. Pagar besi setinggi 2,5 meter yang sempat menjadi sorotan di depan mal di Jakarta Selatan dibongkar. Ya, pembongkaran dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola tidak bersikap berlebih dalam merespons situasi keamanan kota. Pagar logam yang sebelumnya membentang di area depan mal kini sudah tak terlihat lagi. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Meski demikian, masih nampak beberapa bekas dudukan besi yang menancap di trotoar sisa pembongkaran pagar. Sebelumnya, pemasangan pagar menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keberatannya dan meminta agar pagar tersebut diturunkan atau dibongkar karena dinilai memberi kesan khawatir yang berlebihan. Ya, sebelumnya pemirsa, pihak mal menyatakan pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Ya, sementara Mendak tegaskan tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuwon Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas Pakuwon itu bukan beramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari ordal gitu loh. Pakuwon, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuwon City sendiri sudah semakin maju. Kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali Tiga Uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Apa maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak.
Enggak. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Aprindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuwon Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan.